Nah sekarang saya mau cerita lagi nih, pas saya ke Sorong. Pas Sorong itu selain memang bagian dari acara ada kampanye indoor di sana, saya juga mengunjungi sebuah tempat yang dibangun oleh adik angkat kami. Nama adik angkat kami itu namanya Safruddin Sabonama. Dia kayak diangkat anak oleh ibu dan ayah saya dulu ketika masih kuliah di Jogja. Jadi saya kemarin mengunjungi dan ada ceritanya nih, saya cerita dikit. Waktu saya masih di kampus jadi rektor, satu ketika di kampus tuh sekretaris masuk masuk ruangan. Pak, ada tamu serombongan anak-anak muda dari Papua. Katanya dia adalah adiknya Bapak. Jadi saya kaget, adik saya dari Papua. Wah, coba namanya siapa? Terus saya diberitahu namanya Safruddin Sabonama. Oke, saya selesaiin kerjaan, terus saya undang mereka ke dalam ketemu. Ketemulah sama Safruddin ini dan teman-temannya. Lalu mereka cerita bahwa mereka naik kapal sampai ke Jakarta, kemudian ketemu. Terus saya tanya, ya, gimana ceritanya? Nah, disitulah kemudian saya pertama kali dengar cerita detailnya. Jadi Safruddin ini kuliahnya di Universitas Patimura, Ambon. Lalu terjadi kerusuhan di Ambon, kampusnya rusak, dan mahasiswa-mahasiswanya disebar. Nah, mereka disebar ke Jogja. Mereka dikirimkan untuk kuliahnya di Gajah Mada. Jadi kuliahlah dia di Gajah Mada. Nah, ketika kuliah itulah mereka kesulitan biaya. Lalu Udin ini dapat informasi cek kanan kiri bahwa ibu saya, Bu Aliyah, itu mengkoordinir beasiswa. Jadi dia datanglah ke rumah. Nanti pada waktu itu Udin cerita bahwa dia mampir di masjid dekat rumah. Masjid dekat rumah itu memang namanya Masjid Al-Ittihad di Karangwuni, Jalan Kaliurang KM 5. Mereka rupanya sholat di situ, lalu ketemu ayah. Nah, ini Udin cerita waktu itu, ayah saya itu bilang ketika ketemu, dari mana, dari Papua, kemudian mau apa, mau ketemu Bu Aliyah. Ceritanya udah makan belum? Itu pertanyaan udah makan belum itu ciri khas almarhum ayah. Ayah itu kalau ada tamu yang datang pasti pertanyaan pertamanya itu, udah makan belum? Apalagi kalau tamu reja, udah makan belum? Kalau belum makan dulu. Jadi waktu Udin cerita bahwa pertanyaan dari ayah saya udah makan belum, saya langsung bilang ini pasti otentik ceritanya. Karena saya kan baru pertama kali ketemu. Lalu dia cerita ketemu ibu di rumah, terus dia perlu beasiswa, lalu ibu membantu mencarikan beasiswa dan diberikan beasiswa. Itu kejadiannya tahun 99. Ibu bantu ngumpulin rekanan kiri itu. Ngumpulin karena program beasiswa Orbit waktu itu sudah habis periodenya, harus menunggu 1 tahun. Tapi mereka lagi butuh, jadi menurut Udin, ibu melakukan fundraising sehingga anak-anak itu dapat biaya. Kalau nggak salah ada 4 orang katanya. Jadi mereka dapat dibantu biaya kuliahnya sampai selesai. Nah, Udin kemudian pulang ke Sorong, kembali ke kampungnya. Dia aktiflah anak ini di kampungnya. Ini yang kemudian juga saya reflektif nih. Kejadian itu tahun 99 pada saat saya masih berada di Amerika. Pada waktu itu saya pun sedang mencari beasiswa untuk bisa menutup kebutuhan yang ada di sana.